Assalamualaikum. Ini apa-apaan ini? Agak benar ini. Ini pakai ada topengnya segala macam, keris di mana-mana ini. Ini nyesatin umat ini kalau begini. Ini apa ini? Coba periksa lagi, takutnya ada apa di sini. Ini nyesatin umat ini. Foto habaib sebagai kamuflase saja. Qurannya mah benar. Ini udah ngebahayain orang ini, nyesatin orang ini, nyesatin umat ini, bisa jalur kemusyrikan. Astagfirullahaladzim. Mana ke Samburoso? Keluar. Gua mau nanya masalah di sini. Banyak orang bilang ini dukun. Ini dia orang ini. Ini pakai keris obat ini. Gue pengen tahu. Bener nggak apa omongan orang di luar? Masya Allah. Ini dia orang Mana ini. ke Samburoso? Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf. Ada apa ya? Saya omongan dari luar, Ki. Iya paham saya. Paham. Terus ada masalah apa dengan keris-keris saya? Saya dengar kok kerisnya ini Qurannya bener. Nah, ya memang Quran bener. Begini, Ki. Maksudnya gimana ini? Kalau saya lihat omongan orang luar yang saya dengar, ini menjalur ke musyrikan. Ini menyesatkan umat. Kenapa? Ini keris banyak banget. Orang banyak syirik menuhankan keris. Rusak amal ibadahnya. Hakim mesti tanggung jawab dong. Ya. Ini enggak, kalau begini saya sebagai katakanlah tokoh nggak terima masalah kayak begini. Ini penyesatan umat dan bisa menjalur kemusyrikan kepada Allah. Justru Aki ini orang yang ngebenerin umat. Ini bahaya, ini keris ini apa ini? Ya paham saya. Pengobatan. Ya saya paham. Ustadz saya paham, mohon maaf ya dengan Ustadz saya paham. Tapi begini Ustadz, ya hampura ya. Ini kan Ini dupa segala ini. ya bagi saya ini saya bingung Ustadz bilang menyesatkan umat itu umat yang mana yang sesatkan Ustadz. Justru malah beliau-beliau di sini ini saya nggak pernah ngajarin mendewakan Tuhan, kan nanti jadi gagal paham nih Ustadz. Ini saya jelaskan nanti Ustadz untuk wangi-wangian dan sebagainya. Mohon maaf nih. Ini kita harapan saya datangnya silaturahim ya. Jadi nanti saya jelaskan nih Ustadz. Ya kenapa saya seperti ini. Pokoknya Aki meski jelasin. Saya nggak mau tahu. Ya. Kalau memang benar ini menyesatkan umat dengan metode ritual seperti ini. Kalau ritual seperti ini bagi saya Ki, ini bisa menyesatkan umat. Kalau memang keris ini jadiin Tuhan, Aki harus menjelasin. Kenapa saya marah kayak begini? Ini ada omongan segelintir orang datang kemari. Ini pendoponya Ki Samburoso ini adalah penyesatan umat dengan ritual bertopeng Ustadz. Ini tolong. Ya. Siap. Ya memang mereka yang nggak paham seperti itu sih. Memang mesti dikira kita bakar dupa, kita ritual syirik, kita bawa keris syirik. Tapi ya mohon Ustadz yang sabar dulu biar mendengarkan penjelasan saya. Ini udah cukup sabar Ki. Ya mohon ditambah sabarnya Ustadz. Siap, tapi tanggung jawab. Ayo selesaiin. Siap, saya akan tanggung jawab. Jelasin. Siap, tapi mohon dengan dengan hati yang adem, jangan marah-marah gitu Ustadz. Itu. Jadi tenangkan pikiran, sabar Ustadz. Soalnya begini Ki ya. Gimana Ustadz? Orang banyak cerita. Ya. Banyak yang simpang siur saya dengar. Ya, siap. Berita info yang akurat bahwasannya di sini adalah praktek perdukunan. Betul sekali Ustadz. Betul ya. Praktek perdukunan Ini yang wajar dong kalau saya marah. Siap, betul. Ini saya udah calling down, udah mencoba sabar nih. Siap, oke, siap. Ya memang praktek perdukunan, tapi dukun yang bagaimana dulu Ustadz? Karena banyak oknum-oknum di luar sana, ya oknum yang menyesatkan umat. Nah kalau saya dibilangkan menyesatkan, ini menyesatkannya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Tapi Ustadz harus tenangkan pikiran dulu, adem ngobrolnya, gitu. Ini udah adem nih Ki.
Ya nanti saya tambahin es biar lebih adem lagi. Gitu. Siap, Ki. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ki. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah ya Rob. Pengawalnya galak-galak banget sih, Tan. Ini yang kamera sampai deg-degan ini kelihatan nih. Gak lama kenceng ini. Kamera, ya Allah jangan kaget. Ini kita gerbek kisah murusus. Garang-garang banget gini tuh, lihat. Loh, gimana? Ini kakinya udah goyang semua tuh kakinya dia, Ustadz. Masa tenang, Pep. Ini beliau, ini guru saya, Ustadz. Siap. Ya, Ustadz Fat ini luar biasa. Istri Samuroso, tenang-tenang. Ini memang beliau ini suka ya kayak gini, bikin shock. Tadi telepon bilang nggak apa-apa, biarin kaget itu si kameramen. Sekali-kali kita kerjain kan gitu, Ustadz. Maaf ya, Ki, maaf penggemarnya Kisah Muroso, mohon maaf lahir batin. Luar ini biasa. Kedatangan kita memang sengaja kayak begini. Iya, luar biasa. Sebelah sana, ayo silakan kalau mau duduk. Itu bikinin kopi. Sini Ustadz, sini Ustadz. Siap. Aduh. Alhamdulillah. Ini belum minjem di depan ini. Kembaliin lagi dah. Wah, Bang Odoy. Ini Bang Odoy. Makanya saya lihat ini golok kayak golok. Aduh, ngeri. Mertua saya ini kayaknya di bawah. Ya Allah ya Rob. Oke, Ustadz. Siap, Ki, ya Allah. Tadi bikin ini juga buat kontennya jenengan. Siap. Beliau Ustadz Fat ini punya konten YouTube Sedulur Sambung Roso yang dimana itu dakwah beliau dengan cara beliau, subhanallah luar biasa. Kalau boleh tahu konten YouTube-nya namanya apa, Ustadz? Usfat Official. Nah, channel YouTube-nya namanya Usfat Official. Diklik, di subscribe ya, karena kalian harus mendukung sesuatu yang baik. Ya, harus, itu wajib, karena beliau bagaimanapun beliau itu sudah diamanahi Allah untuk membimbing umat. Nah, Masya Allah, termasuk saya ini butuh bimbingan beliau. Ya. Saya juga butuh bimbingan beliau. Kebalik ini justru kejauhan. Dan ini alhamdulillah itu tadi tidak salah, Ustaz. Tidak salah, benar itu yang dikatakan Ustaz. Ini ada apa? Ini apa? Ini benar-benar. Dan memang di luar sana ada yang berpikir bahwa ini di sini praktek perdukunan. Dan saya benarkan. Tapi dukun yang bagaimana? Tidak semuanya dukun itu nggak baik, gitu. Oknum yang nggak baik, Ustaz. Oknumnya yang lebih ke oknum. Jadi bakar dupa, kemudian wing ngalaing weling gombeng gini. Bukan malah solawat, bukan. Nah, kalau saya nggak dupa ini karena saya yakin bahwa katanya menurut Rasulullah itu dupa ini disukai malaikat. Betul. Nah, saya ngikut Ustaz, wangi-wangian kan Ustaz. Dan saya ambil esensinya. Kenapa nggak bur mahal, Ustaz? Nah, ini aja murah gitu. Iya kan, yang penting kan saya nggak gini-gini, Ustaz. Ya, saya pakai nawaitunya untuk wangi-wangian, Ustaz. Dan mereka yang di luar sana berpikir bahwa ini pasang dupa, bagian daripada dukun. Betul. Nah, manggil jin dan sebagainya. Padahal kalau saya ngikut ratipan dari habaib itu malah ngepul banget, ngepul banget itu buhur itu. Bahkan buhur itu ngebul. Iya kan, betul. Kalau orang awam melihat pasti dukun itu habib gitu. Padahal enggak. Saya ngelihat seperti itu, Ustaz. Nah, kemudian masalah keris. Keris ini memang saya cinta, tapi tidak lebih cinta saya dengan Allah. Enggak. Tetap Allah cinta saya. Ya, ini hanya sebatas cinta karya seni. Tapi saya tidak mendewakan. Saya senang banget keris, cuman saya nggak paham nama-nama keris. Hanya senang aja ngelihat. Boleh tertarik saya. Makanya kalau ada yang tanya, ini keris jenis apa? Saya nggak paham. Saya ada teman sendiri spesialis. Tosan Aji namanya. Spesialis Tosan Aji. Ini bagian daripada Tosan Aji, Ustadz namanya. Tosan Aji itu ada keris, ada tumbak dan sebagainya. Nah, itu ada pakarnya, ada bidangnya masing-masing. Saya nggak paham, Ustadz. Iya. Saya cuma hanya seneng aja gitu. Nah, terus seperti ini nih patung Semar Mesem nih. Nah, patung-patung seperti ini kenapa saya pakai? Ya, orang kalau bilang gini katanya dukun. Betul. Semar diidentikan dengan Islam kejawen, bukan dari di tanah Jawa sendiri. Ini sebagai filosofi dari Eyang Semar itu sebuah kebijakan yang luar biasa, dan beliau tidak keluar dari syariat Islam karena mengajarkan kebaikan. Begitupun Islam rahmatan lil alamin kan, Ustadz ya. Betul. Mengajarkan yang baik-baik. Beliau mengajarkan yang baik. Jadi tokoh yang dituakan, yang di nomor satukan di tanah Jawa dulu ini beliau. Bahkan ada cerita Syekh Subakir ketika datang di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama itu bukan Syekh Subakir, ada ulama-ulama Allah. Ya, dari Syekh Muhammad siapa namanya, cucunya Rasulullah. Itu diperintahkan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, mengerahkanlah ulama-ulama Allah pada waktu itu, dimakan sama orang-orang Jawa, dimakan, dihabiskan, diratakan. Karena dulu ada ritual memakan
Kalau bahasanya dipateni. Betul. Ada ritual, kalau nggak salah seingat saya ritual di mana manusia itu dimakan untuk laku raga sukma dan sebagainya. Ada Ustadz dulu itu. Seperti itu ya. Betul, ulama-ulama Allah. Betul. Pesugihan, ritual ya aneh-aneh lah pokoknya. Ulama-ulama Allah dulu seperti itu. Nah, ketika itu Sultan Muhammad itu cucu Rasulullah itu akhirnya beliau ke makamnya Rasulullah. Beliau ke makamnya Rasulullah. Jadi itu diperintahkan Rasulullah dengan sasmita gaib mungkin ya dari beliau, nggak berhasil. Akhirnya ke makamnya Rasulullah, dapat sasmita gaib lagi sama Rasulullah. Ini menurut cerita ya, riwayat. Sultan Muhammad disuruh untuk mendatangkan ulama, jumlahnya 99. Setiap masuk di tanah Jawa 9 orang. Nanti ketika mati 2 tambah 2 lagi. Mati 4 tambah 4 intinya. Nah, itu disebut yang viral sekarang Wali Songo. Tapi Wali Songo ada banyak. Yang pertama Wali Songo yaitu Syekh Subakir. Gila, termasuk bagian itu tercantum namanya ya. Betul, Syekh Subakir itu namanya, siapa lebat itu julukan. Nah, bertemulah dengan sosok beliau Eyang Semar. Iya, Eyang Semar, bertemu Eyang Semar dan ada perjanjian dengan Syekh Subakir. Di antaranya yang pertama saya ingat, kamu boleh menyebarkan agama Islam tapi jangan dipaksa. Kemudian masjid jangan dimodel seperti tempatmu sana. Sedikit ada sentuhan dari seni di sini. Begitu. Jadi nggak boleh ada paksaan. Betul. Seperti itu. Kalau beliau Syekh Subakir, wallahu a'lam bishawab ya, seandainya nggak ketemu Eyang Semar, karena di tanah Jawa ini rajanya demit. Mereka dibantah oleh demit-demit yang nggak karu-karuan di tanah Jawa. Mungkin Islam nggak akan masuk. Nah, karena beliau Eyang Semar ini melihat ketulusan Syekh Subakir dan keindahan dari firman-firman Allah yang dibawa Syekh Subakir, Eyang Semar luluh. Ya udah nggak apa-apa. Ya ada perjanjian dan di situ diabadikan di tempat ada sendiri ya, di gunung apa saya lupa, daerah Magelang lah. Ya, Tidar, Gunung Tidar. Nah, di situ ada petilasan dari Syekh Subakir dan makam dari Syekh Subakir dan petilasannya ada ya? Ya, makam Syekh Subakir dan petilasan Eyang Semar. Nah, itu sejarah. Makanya saya bilang kalau nggak percaya terserah, percaya karena nggak percaya whatever bagi saya. Nah, itu ada. Nah, disitulah kenapa saya mengenang beliau, karena kebijakan beliau itu luar biasa. Salah satunya gini, Ustaz, ini buat pelajaran. Jadi saya pernah mendengar filosofi beliau. Didatengin oleh Punokawan. Punokawan itu Petruk, Gareng, Semar, Bagong dan Semar. Petruk ya. Nah, itu datang ngumpul. Tanya beliau, Eyang, kenapa sih Eyang Semar itu difitnah orang diem aja? Gitu. Kenapa ditipu orang diem aja? Kenapa dijelekin orang diem aja? Kenapa Eyang gitu? Harusnya hajar aja kan, Eyang punya kekuatan. Ketawa, wah kakak lele kata gitu. Ngapain marah? Saya tidak pernah marah dengan si orang tersebut, tapi saya tahu siapa yang ada di dalam orang tersebut. Siapa? Sang Hyang. Yang di dalam orang tersebut adalah Sang Hyang. Sang Hyang itu kalau kita itu Allah. Mereka dipakai Allah untuk menguji saya, kesabaran saya sebatas mana ini. Seperti itu Eyang Semar. Sabar ya. Betul. Jadi kita diajar untuk bijak. Mungkin mereka mencaci kita karena kita punya salah. Mulut kita mungkin seperti itu. Jadi sebelum Muslim datang di sini, beliau sudah mempertuhankan yang gaib. Beda sebutan. Nah, mungkin kalau dalam Muslim Allah, Ustaz. Kalau beliau Sang Hyang, ya itu kan sebatas hanya sebutan sebenarnya. Allah kan tak bernama sebenarnya. Itu. Kalau dalam Muslim mungkin ada nama-nama Allah 9 Asmaul Husna ya. Itu juga nama Allah. Nah, makanya kenapa saya bangga dengan beliau, tapi tidak lebih bangganya saya dengan Rasulullah, tetap Rasulullah yang saya banggakan, dan itu nggak bisa dibanggakan lagi. Karena memang beliau orang yang bijak selama hidup. Betul. Ilmunya tinggi dan memang ilmu padi ya. Betul. Bahkan mungkin yang diajarkan Rasulullah sebagian Eyang Semar sudah lakukan. Betul. Sudah lakukan. Nah, ini saya nggak tahu Eyang Semar ini hidup dulu atau Rasulullah dulu, saya nggak tahu. Nah, kayaknya kalau dari cerita Sultan Muhammad, Rasulullah sudah wafat, Eyang Semar ada, berarti duluan Rasulullah. Nah, gitu. Mungkin bedanya Rasulullah mungkin waktu itu masih perang melawan itu, Islam belum berjaya, beliau juga sudah ada. Karena memang ditertuakan. Ya, tapi kita di Tanah Jawa tidak menyembah beliau, bukan, tapi mencintai kebijakan-kebijakan filosofi beliau. Itu kalau saya salah ya mohon maaf. Karena gini, kayak emang kita harus ada orang yang baik, orang itu sopan santun berakhlak, kita harus contoh dia. Betul. Apalagi kisah Rasulullah orang kan
tawadu ya. Kalau jalan nunduk Insya ya. Allah, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Terus sih lanjut. Ya Allah. Ya, Ya Rabb. nah ini kegiatan kenapa kok ada Al-Quran juga. Sebenarnya mohon maaf nih Hampura Ustadz, memang nggak pantas Quran ini terlalu rendah. Saya lagi mencari tempat agak tinggi. Ini karena memang kita baru saya kasih nama pendopo ini Omah Ngaji Pendopo Samuroso itu masih baru di bulan suci Ramadan kemarin Ustadz. Kemarin ya. Ya, Masya Allah. ya biasanya ini Quran saya taruh di rumah. Nah ini karena kita isi komakan setiap hari kita ngaji. Ini Febri ini sebagai kameramen harus ngaji juga. Ya ada jam-jam tertentu gantian sama saya. Dia ngaji, kamu Al-Waqiah, saya ini. Kemudian saya nerusin. Ya sebisa mungkin sebulan atau 2 bulan sekali kita khataman. Nah kita punya planning, punya tujuan untuk teman-teman yang mungkin belajar ngaji, yang sudah tua-tua malu bisa datang di sini. Bagi saya jangan malu belajar ngaji, malulah nggak bisa ngaji. Itu boleh dong nih, saya belajar di sini. Waduh, iya. Justru Ustadz harus jadi guru di sini untuk belajar, masya Allah, ya kan? Waduh, benar. Berkah benar kedatangan beliau ini guru saya, alhamdulillah. Meskipun malam ya Ustadz, disempatkan mampir, alhamdulillah. Ya saya sangat bersyukur ya, inilah tempat saya Ustadz. Jadi banyak yang gagal paham tentang saya. Betul. Saya dianggap dukun yang sesat, paranormal yang sesat. Ya, sebenarnya nggak boleh seperti itu, karena kita berpikir seperti itu kita lupa dengan pesannya Rasulullah. Kita husnudon, bukan suudon. Nah, sebagai Muslim jangan berpikir negatif. Mau orang itu stylenya seperti itu, mau itu bejat atau tetap kita harus positif tinggi karena itu ajaran Rasulullah. Benar nggak Ustaz? Betul. Nah, sangat betul. Bagi saya gini aja prinsip saya memberikan saran kepada mereka, undur makola wala tandur makila, itu aja saya prinsip saya. Jangan lihat siapa yang nyampain, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Balikin walau ayat. Meskipun saya nggak pernah mengenyam bangku pondok pesantren, sebisa saya dakwah, karena bagi saya pesan guru saya dulu, yang dakwah itu bukan ulama-ulama Allah aja nak. Betul. Semua yang hidup wajib berdakwah, mendegakkan kebenaran, ngingetin bukan nyakitin. Itu cara Rasulullah, betul nggak Ustaz? Betul. Sekarang enggak, orang ngingetin di publik. Iya. Masya Allah, sama banyak juga membongkar aib orang lain jadinya Ustaz. Padahal kalau kita membongkar aib orang lain kan berarti sama juga memakan bangkai saudaranya sendiri Ustaz ya. Nah, ngingetin jangan nyakitin. Caranya gimana? Datangnya seperti Ustaz ini tadi bener, tapi nggak terpublik, itu bener. Nah, tapi kalau di publik sengaja datang gerobak, wah kamu itu gimana, dukun sanad sebagainya. Kembali lagi, pahamin ajaran Rasulullah, nggak seperti itu. Supaya nggak paham ya. Betul. Jadi lebih baik datengin, Pak, mohon maafinya apa yang diajarkan, nggak usah di publik-publik, nggak perlu. Kan gitu Ustaz ya. Betul. Rasulullah memberikan peringatan itu dengan menyentuh hatinya, bukan langsung frontal. Kecuali nih Tuhannya yang diinjek, ratakan. Itu prinsip Rasulullah. Kalau nggak Tuhan diinjek, nggak dihina, monggo silakan hina saya, nggak apa-apa, jangan agama saya. Allah. Itu kan Rasulullah, bener nggak Ustaz ya? Betul. Nah, jadi pada tempatnya kita tegas boleh, tapi jangan ngawur gitu. Bagaimanapun Ustadz seandainya nganggap saya ini dukun yang sesat, tetap aja saya saudaranya Ustadz, betul nggak Ustadz? Karena saya beragama Muslim. Dan nggak wajib, nggak boleh Ustadz frontal marah, kemudian kamu itu bejat, nggak boleh, karena itu bukan ajaran Rasulullah. Karena Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Belum dianggap beriman seseorang ketika dia menyakiti saudaranya ya. Tapi orang beriman itu ketika saudaranya disakiti, dia sakit. Jadi merasakan seperti apa yang dirasakan mencintai orang beriman. Jadi kalau ada rasa benci kepada orang lain, dia Muslim, belum dia beriman kepada Allah. Ya, maafin, potong nih. Betul Ustaz. Nah, nih kebetulan Ustadz di sini, saya Hampura, saya yang bodoh ini nggak paham tentang dalil Al-Quran ini. Saya kepingin banget Ustadz berikan pencerahan buat saya dan semua seluruh Samuroso ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diperingatkan dari saudara saya Muslim, dan saya nggak sakit hati, bukan. Justru saya terima kasih karena sebagai bahan muhasabah saya. Jadi saya diingetin bahwa praktek aktivitas dari dukun dan paranormal itu diharamkan dalam ajaran agama Islam. Saya jawab, ada dalilnya di mana diharamkannya? Karena yang dituduh saya, yang dilihat kan saya dukunnya paranormalnya. Saya bilang diharamkannya di mana? Waktu di TikTok saya Ustadz, saya live. Wah, itu kan naiklah dia. Keluar dalil semua yang pokoknya Rasulullah melarang datangin paranormal. Iya kan? Ramai itu di TikTok.
Rame Ustaz, dilihat banyak orang itu, ribuan itu. Saya bilang, nah kenapa? Karena sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Betul. Itu kalau mendatangin paranormal dan meminta ramalan. Nah kalau beliau di sini mau berobat, pertanyaannya saya kembali ke Ustadz, apa tetap diharamkan Ustadz? Oh, nggak diharamkan, justru malah bermanfaat menjadi obat. Nah, karena kita kan menyambungkan Ustadz, makanya saya sambung Rasul, saya menyambungkan saja. Dan di sini saya tekankan ya karena berdua, ya karena stain. Saya nggak pernah ngeramal, saya hanya lihat dari sisi logika saya. Gini, saya ngelihat nih Ustadz ini ke depannya akan baik. Karena apa? Emang orangnya baik. Kan gitu Ustadz. Ngeramalnya yang baik-baik aja ya. Iya, saya ngelihat, datang sudah pakaiannya seperti ini, nggak ada etika, kemudian ngomongnya ego. Saya lihat, Anda kurang baik ke depannya. Ya karena perilakunya nggak baik. Karena apa yang kita lakukan, vibrasi baik akan kembali yang baik. Itu prinsip saya. Dan itu saya buat bukan ramalan sebenarnya, bukan. Terawangan juga bukan, logika. Itu Ustadz, jadi perdebatan. Nah kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya Ustadz. Saya dibilang gini, di dalam hadis di ayat itu ada, saya lupa, Al-Jin kalau nggak salah. Seingat saya dia bilang, di Al-Jin mengatakan bahwa orang yang bisa ngelihat gaib itu dia lagi ditempelin setan, dan tidak ada manusia selain wali-waliullah atau nabiullah, kalau nggak salah nabiullah, yang diberikan kemampuan untuk melihat bangsa jin. Seperti itu. Nah saya jawab, nah bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah Syekh Abdul Qadir Jailani dan sahabat Umar itu beda. Yang dilihat dia itu jin yang menyerupai manusia atau jin yang menyerupai pocong dan sebagainya. Nah saya kembalikan, nah esensinya sama-sama di dalamnya jin. Ya dianggap jin kan boleh, ya gitu. Nah itu yang menjadi perdebatan kaum sana sama kaum saya Ustadz. Nah sekarang saya minta Ustadz netral aja, nggak apa-apa, nggak usah bela saya juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, saya dan teman-teman indigo dan sebagainya mungkin melihat sesuatu itu, katakanlah makhluk Allah, entah itu jin, demit kayak atau apa, saya nggak tahu Ustadz. Yang dimana yang jelas setan bukan pasti, karena setan itu nafsu, hawa nafsu kita kan. Nah sifat. Ya saya anggap, saya yakin aja, karena wallahu a'lam bishawab, itu saya anggap jin dan sebagainya. Nah kemudian menjadi pertanyaan ini Ustadz, ya saya lihat ini apa sih, saya juga nggak tahu. Dan terkadang saya memang nggak bisa lihat juga. Nah menurut Ustadz gimana? Apakah memang saya ini tidak termasuk golongan dari Al-Quran dan salah, dan memang di Al-Quran itu benar adanya bahwa memang nggak ada orang bisa ngelihat jin? Menurut Ustadz bagaimana? Mohon maaf lahir batin. Siap. Memang ada di Al-Quran mengatakan innahu yurakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Sesungguhnya mereka bangsa jin bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka, keberadaan mereka. Betul. Tapi illa biiznillah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, siapapun yang Allah pilih, yang terpilih, nggak ada mustahil. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, eksistensi keberadaan mereka. Siapapun kalau Allah punya mau, jadi. Kita lihat sejarah Syekh Abdul Qadir ini, kenapa? Ya mereka punya sihir, dekat dengan Allah. Artinya kalau manusia udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga cinta kepada manusia, dan Allah akan berikan apa sih hadiah? Hadiah kan bisa banyak. Ada kemampuan yang manusia itu dimiliki, itu hadiah dari Allah, bisa melihat bangsa jin. Itulah kekuasaan, semestinya imannya makin bertambah. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah bangsa jin. Oh ternyata makhluk jin ini ada, semestinya bertambah iman kepada Allah. Artinya sahabat Nabi juga bisa melihat keberadaan bangsa jin. Rasulullah SAW aja setiap hari ngelihat jin. Sampai bilang Rasulullah nggak bisa ngelihat bangsa jin. Nah artinya manusia apakah bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah punya kuasa. Tapi kalau Allah bilang kun fayakun, Allah pilih dia dan terpilih oleh Allah, nggak ada mustahil bagi Allah. Tinggal mengatakan kun fayakun, bisa melihat. Anak kecil melihat, kenapa? Ada kepekat itu anak kecil. Kadang-kadang terlihat. Kenapa aku siap? Kulu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu keadaan suci. Betul. Nah, ini anak kecil aja bisa melihat keberadaan makhluk astral. Betul. Artinya Allah ingin menunjukkan bahwa sebangsa jin itu ada, dan kita bisa melihat keberadaan mereka. Dan Allah ingin kepada manusia, ayo beriman kepada Allah. Aku sudah memperlihatkan
bangsa jin, anak kecil aja dipilih sama Allah dan bisa melihat bangsa jin. Nggak ada mustahil bagi Allah. Artinya Allah memilah demi siapa orang dikendakinya. Itu berupa hadiah. Tapi ya artinya kita nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panca indera nih, seperti para wali-wali Allah. Telinga nih, uzunun, kalimat azan. Azan tuh artinya telinga, panggilan. Nah, ketika ini kita jaga panca indera ini, kita bisa melihat bunyi yang jauh mungkin dari luar Indonesia, bangsa lain kita bisa mendengarkan. Kalau kupingnya ini dijaga, ini panca indera bisa kemampuannya melebihi daripada takaran manusia. Itu atas apa? Kekuasaan Allah. Menembus ya. Benar, tanpa batas. Nah, ketika dia mengaktualisasikan potensi kebaikan-kebaikan panca indera yang ada di dirinya, itu menjadi sesuatu adalah nilai keberkahan dan manfaat dan bisa banyak menolong orang lain. Gitu. Iya. Ya, mohon maaf lahir batin, wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Ya, itu yang menjadi pembicaraan dan ya karena saya nggak paham dalil itu, saya lebih baik tanyakan sama yang paham seperti beliau-beliau. Bukan bidang saya, Ustaz, bukan kapasitas saya di situ. Tapi kembali lagi, saya tidak mau berdebatkan, Ustaz. Bagaimanapun beliau juga mengambil dari ayat-ayat suci yang harus kita hargai. Sekarang gini, Aki, saya potong. Banyak para wali Allah, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang, kerandaan jalan sendiri, kan dimuliain sama Allah. Nah, artinya ada beberapa malaikat yang membantu keranda tersebut agar cepat prosesnya. Itu karena kenapa? Beliau kalau dicerita, Masya Allah, nggak ada habis-habisnya. Siap. Dan para wali-wali Allah ini jangan sembarang, mereka bangsa jin ini ada yang dimuslimin. Kenapa? Mereka melihat bangsa jin atas izin Allah dan pada akhirnya dimuslimin. Berapa banyak tuh? Saya pernah datang suatu kiai. Saya dibuka mata batin saya. Saya ngelihat, kenapa saya ngelihat mereka ternyata pakai imamah. Itu saya masih belum nikah waktu itu. Saya ngelihat, Fatullah, kamu sudah datang jauh, bangsa jin ini ada. Mana mungkin, kita kan dibatasi. Nggak ada mustahil bagi Allah. Akhirnya apa? Coba merem. Baca kaf, ha, ya, ain, sod. Baca itu. Atas izin Allah, dan saya bisa melihat ternyata di rumah kiai tersebut banyak sekali bangsa jin yang memakai imamah. Mereka bersih rapi, zikir, megang tasbih, ada isbih. Ini dimensi yang memang luar biasa, dan ini akhirnya iman saya makin bertambah kepada Allah. Itu kiai. Dan kemudian saya di sini ada yang memang mualaf dan sebagainya. Bangsa jin juga ada yang jahil, ada yang musyrik kepada Allah, dikembalikan lagi. Mereka para kiai dakwah di alam jin masuk. Kenapa? Laqad karamna bani Adam, manusia mulia. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah karena ciptaannya. Dan pasti kita akan mempunyai sesuatu yang memang potensi. Tergantung kita arin mau kemana. Begitu kurang lebih. Bahkan iblis disuruh sujud sama kita ya. Nggak mau. Malaikat aja sujud sama kita, Ustaz ya. Masya Allah, berarti kita lebih mulia dari malaikat. Subhanallah. Karena kita dicintai Allah mungkin, Ustaz ya. Nah, Ustaz, berarti Ustadz sempat dibuka dan melihat ya. Berarti kalau orang itu dalam ayat itu berarti Ustadz nggak ngikutin ayat itu, berarti itu dianggap mungkin mereka bertentangan dengan ajaran Muslim, bisa jadi ya Ustadz ya. Karena gini, Aki, tadi saya sampaikan kalau Allah sudah memilih dan orang itu menjadi terpilih, manusia nggak ada yang bisa mengelak. Itu atas bis juga Allah memberikan rahmat kepada kita. Cuma cara Allah memberikan rahmat berbeda-beda. Saya bisa melihat seperti itu karena mungkin orang ini tingkatannya udah dekat sama Allah. Orang udah dekat sama Allah, bayangin aja dikasih partner dia kagak mau. Rumahnya gubuk. Apa yang dimiliki? Dunia ditinggalin, tapi dekat sama Allah, zikir, orang pada tidur dizikir. Sehingga Allah memberikan kelebihan. Ya bukan anugerah atau mungkin sesuatu. Makanya kita baca anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'nidartum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Sirnya dapat. Dibarokatin, berkahnya dapat kalau kita dan para wali. Mungkin setelah saya dibuka doa, surat tersebut saya baca tarik nafas, kemudian hari itu saya takut sekali. Takutnya kenapa? Ini mereka duduk ramai ternyata. Itulah kehebatan Allah, ingin memperlihatkan kekuasaan. Ini loh mereka ada. Makanya ada surat Al-Jin. Jadi di Mekah banyak banget orang pada tawaf jin. Bahkan kita banyak yang melihat mereka
tawaf tuh bangsa jin, iya dibuka sama Allah mata batinnya, bisa melihat keberadaan mereka. Tapi mereka berarti mendustakan ayat Allah. Nah, kalau ada orang, makanya jangan covernya doang, jangan kulitnya doang, substansi, lebih spesifik, artinya banyak sekali dari Allah yang mengenakan orang itu diberi kelebihan melihat ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan bangsa jin ini. Tapi bagi mereka kita nipu, Ustaz. Tapi biarin aja lah, nggak apa-apa. Karena di ayat sudah seperti itu, kita seperti ini. Wah, berarti kasihan. Anda nipu gitu anggapannya kan, berarti. Tapi nggak apa-apa. Tapi seringkali kita dibilang halu. Kaum kita dibilang halu. Nah, ini menjadi satu perdebatan. Saya tekankan di sini, ya. Kalau kita dibilang halu, terima. Dan itu betul adanya. Mereka-mereka yang melihat jin dan golongannya sebagainya itu memang halu, Ustaz. Halusinasi memang. Itu dalam konsep psikologi. Nah, dalam konsep supranatural halu nggak ada, gaib, makhluk gaib. Di dalam konsep psikologi nggak ada makhluk gaib. Jadi keduanya apa bedanya? Sama, beda bahasa. Beda bahasa aja. Jadi halusinasi itu ya memang benar adanya, sesuatu yang tidak dilihat, halu, dianggap halu. Itu dalam konsep psikologi. Dan saya nggak menyalahkan, betul. Bahasa psikologi, bahasa kegaiban, bahasa supranatural, alam gaib, makhluk gaib. Tapi yang bahaya itu ketika ada orang seperti tadi. Iya. Di Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan Quran di dalamnya. Iya. Mempelajari Al-Quran itu bukan hanya cover saja Al-Quran, tapi perlu pelajaran khusus. Betul. Tafsir, kayak masa isim ma'rifat, isim naskiro. Iya. Ya, itu kan ada yang memang harus dipelajari sehingga jangan covernya aja ketika ada yang seperti ini orang bilang nggak ada begini, padahal malu sendiri nanti. Betul. Ilmu Allah ini luas, ilmu agama kita luas. Bisa jadi Ustadz, mohon maaf, bisa jadi mereka nggak mampu, akhirnya menyalah-nyalakan kita, membid'ah kita. Tapi jangan menjustifikasi, itu yang bahaya. Makanya dia hebatnya itu luar biasanya nggak niru cara dakwanya Rasulullah, luar biasanya. Iya kan, dia langsung jad, berarti dia nggak meniru cara Rasulullah. Rasulullah kan dengan hati lembut, ya kalau nggak bisa betul. Nah itu, oleh sebab itu ini alhamdulillah ini pembahasan yang luar biasa ini sedulur. Jadi itulah makanya saya bilang kalau kita dibilang halu gak apa-apa, memang benar adanya halu itu kan bahasanya psikologi. Tapi kalau bahasa kita nggak ada halu, alam gaib, ya makhluk gaib. Nah, dan itu ada. Bukan terus halu itu sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Fiktif. Iya, bukan. Halu itu ada dua, halusinasi negatif dan positif. Yang negatif sesuai dengan vibrasi pikiranmu. Selama ini berpikir negatif, maka alam-alam gaib yang keluar yang negatif. Kalau kita positif, maka nanti yang di luar bisa wali-wali Allah dan sebagainya seperti itu. Maka teman-teman spiritualis jangan marah dibilang halu. Memang bahasanya seperti itu. Mereka mungkin gaya dengan yang gaib, akhirnya bilang halu. Nggak apa-apa. Karena memang makhluk gaib itu nggak ada. Nggak ada maksudnya apa? Bukan seperti kita yang ada. Nggak ada tapi ada sebenarnya. Ada tapi nggak ada. Nah ini bingung lagi ya, pembahasan dalam lagi. Khawatir nggak termasuk dalam la raiba fi, dia nggak. Jangan ragu pada Quran. Iya. Itu dikupas memang yang gaib. Makanya diabadikan surat Al-Jin itu. Iya. Itu banyak masya Allah. Artinya mempelajari Quran ini jangan covernya aja. Betul. Banyak ulama-ulama yang membahas masalah tentang keberadaan makhluk jin ini. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustadz sudah datang di sini. Ya jangan lupa subscribe channel Ustadz ya. Channelnya apa? Usfat Official. Di like dan subscribe itu banyak pemahaman di situ. Saya lihat, saya kadang kalau saya butuh sesuatu referensi untuk pemahaman, saya ngelihat channel beliau. Ya, karena bagaimanapun channel beliau luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, sama-sama Ustaz, kita saling doa. Saya juga kalau saya punya salah Ustaz, saya mohon dibenarkan, diluruskan Ustaz. Karena saya siap kalau saya salah, saya ngaku salah. Gitu, karena bagi saya nggak ada keraguan dan malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Nggak buat apa kita malu, karena memang kita makhluk yang banyak salah, itu banyak khilaf itu. Jadi saya mohon maaf jika mungkin ada salah kata Ustadz ya. Terima kasih udah meluruskan pemahaman ini ya, karena ini jadi bahan perdebatan di Indonesia terutamanya ya, karena Indonesia tempatnya orang halu katanya. Tapi bagi saya ya mereka mungkin kurang tepat ya. Kalau dibilang kurang beriman ya enggak juga, mereka beriman dengan yang gaib kan gitu ya. Tapi untuk meluruskan pemahaman ini butuh orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Bisa merasa
nggak ada kapasitas di situ. Allah. Serahkan beliau. Ya, Ustadz, beliau. saya terima kasih banyak Ustadz. Sama-sami, Sudah- sama-sami, Ya, Aki. Ustadz boleh diberikan pesan penting atau ya baliguana wal ayat buat sedulur sambung rasa biar lebih semangat untuk terus meningkatkan jiwa spiritual. Ustadz. Aduh ya Allah, ini anak yang doif ini belum pantas nih. Waduh, Di channelnya Kisah Murus sudah. sangat pantas, Ustadz. Masya Sangat Allah. pantas. Artinya, ayo kita muliain orang lain, hinakan diri kita, maka akan hilang kesombongan. Ingat, muliakan orang lain, hinakan diri kita. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang lain salah berbuat kepada kita, tapi lihatlah kebaikan itu, meskipun hanya sebuah sendal itu dibalikan agar kita saat menyentuh sendal itu kita nggak geser lagi, udah padahal yang geser itu teman kita, membalikan. Dan itu pun hal kecil yang mereka lakukan, makanya banyak dosa, banyak salah, tapi sekecil kebaikan yang mereka lakukan bisa menutupi kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Maka jadikanlah sebagai orang yang pemaaf, dan Allah cinta kepada maaf. Insya Allah mudah-mudahan di channel Kisah Murus ini banyak manfaat, mudah-mudahan berkah, sehat selalu, Aki, panjang Amin. umur, Amin. dan segala penjagaan Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah Amin, mawaddah ya Allah. warahmah. Amin, amin, ya Allah. Begitu kurang lebih, Ya, Aki. terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah dan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa seluruhku. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika ingin hidupmu berubah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh kabeh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik.